sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, kali ini kita akan membahas tentang poligami yang bahagia menurut Abah Tulus. Saya perkenalkan dulu, di samping saya ini Bapak Tulus Wahyono. Beliau seorang advokat, ahli hukum, spesialis di Mahkamah Konstitusi, tapi saat ini beliau juga sedang menempuh S3 dan akan mengambil disertasi tentang kompilasi hukum Islam mengenai apa? Hukum keluarga Islam. Oh, hukum keluarga Islam. Bukan KHI tapi HKI. Oh, HKI. Oke, hukum keluarga Islam. Kali ini beliau akan menyampaikan mengenai indahnya poligami yang bahagia. Nah, bicara tentang poligami nih, Cak Tulus ya. Apakah itu perlu dapat izin nggak sih sebetulnya? Kalau dari sisi normatif, normatif dulu ini. Izinnya dari istri lah misalkan ya. Nah, kalau dari normatif, kalau undang-undang perkawinan, poligami itu perlu izin ke pengadilan agama. Oke. Ya. Izin poligami ke pengadilan agama, karena di situ kan ada izin untuk poligami. Ya. Tetapi di dalam masyarakat sekarang itu poligami itu dalam tanda kutip mereka banyak variannya. Kayak COVID ya, ada variannya. Oh, ada ya. Awalnya karena apa? Di dalam undang-undang perkawinan kan disebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh dengan cara agama masing-masing. Agama dan kepercayaan ini. Ada dua agama, dua kepercayaan. Sehingga ketika oleh agama dinyatakan sah, otomatis kan sah secara hukum. Ya kan? Kedua, ini agama. Kalau kepercayaan kita menjadi lebih luas lagi. Kalau kepercayaan kan sistem perkawinan kan kita tidak punya sistem perkawinan yang baku. Sehingga mungkin perkawinan di bawah tangan, kemudian tidak hanya di atas tangan, di bawah tangan. Jadi bisa gitu loh. Di bawah tangan apa di bawah meja, Pak? Tidak, ini di bawah tangan. Jadi gitu ya. Antar mereka tetap kemudian ada perkawinan secara adat itu juga diakui dalam masyarakat, terutama sosiologi hukum kan mengakui itu bahwa oh ya betul itu sudah menikah, walaupun untuk surat-surat untuk ini kan mereka tidak tanya. Yang penting mereka menyatakan dia sudah menikah, ya sudah, masyarakat nggak akan tanya lagi kamu nikah resmi pakai surat apa tidak. Kan gitu. Kan nikah kan enggak hanya pakai surat. Pakai urat juga boleh. Kita ini agak santai lah, jangan terus ya. Kita kan obrolan santai. Ya, obrolan santai. Tapi kalau misalkan begini ya, Pak Tulus, ini kan ada yang sekelompok orang, mungkin lawyer juga ada nih yang anti poligami gitu. Ya taruhlah di Indonesia ini terkenal nih ada advokat muslimah perempuan yang terkenal tuh Ibu Evi Risnayanti ini. Itu Ibu Evi Risnayanti itu kelihatannya beliau kurang sreg dengan poligami itu. Iya kan. Gimana itu? Kalau anti poligami secara kaku itu juga tidak, karena apa? Islam membolehkan. Agama lain pun juga membolehkan. Sehingga kalau kita saklek itu nggak boleh poligami enggak. Dasarnya maksudnya, apa? Bu Evi itu tidak boleh poligami, tapi kebanyakan menurut analisa beliau dan klien-kliennya yang dijumpai itu rata-rata berantakan poligami itu. Jadi jarang sekali beliau itu menemukan yang poligami itu lancar mulus gitu kan. Iya, memang kan karakter perempuan itu kan ya nggak mau dipoligami, tetapi kan fakta di dalam masyarakat poligami itu ada, di agama juga mengatur, sehingga kita tidak bisa menafikan itu kan gitu. Yang bahagia dengan poligami juga banyak. Tapi yang berantakan juga banyak juga. Yang berantakan biasanya walaupun tidak banyak itu yang dimunculkan gitu loh. Iya kan, dibesar-besarkan ini berantakan macam ini gara-gara poligami, padahal kan tidak. Kalau poligami dilaksanakan secara hukum Islam dengan baik, saya pikir itu untuk jalan keluar. Kalau baik ya,
Ya, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Cara yang ma'ruf, cara yang ma'ruf, cara yang baik. Iya. Tapi kebanyakan menurut analisa Bu Evi itu memang cara-caranya tidak baik. Nah, justru ketika caranya tidak baik, jadinya tidak baik. Kalau caranya baik, insya Allah jadinya baik, kan gitu. Nah, kira-kira ini kalau menurut menurut Pak Tulus ini seperti banyak nih pengacara-pengacara yang kayak Bang Fauzan gitu. Pengacara ya, tapi dia juga caleg gitu kan. Iya. Itu sebenarnya mampu nggak sih kalau poligami? Kalau menurut saya sih dia mampu berbicara mengenai poligami, tapi untuk prakteknya menurut saya itu belum mampu itu. Karena masih ada ini rasa ketakutan yang sangat besar terhadap istrinya. Kalau dia bisa menghilangkan rasa itu sebetulnya bisa saja gitu loh. Gitu. Jadi mampu kan tidak hanya mampu bagaimana menafkahi batinnya saja, tapi mampu yang lain-lainnya kan gitu. Sandang, pangan, papan, mobil, lah macam-macam. Lah baru telepon aja sembunyi-sembunyi ya nggak mampu itu. Secara real tuh nggak mampu. Biasa harusnya. Kan harusnya mentalnya kuat dulu. Mentalnya mampu dulu, baru prakteknya mampu. Tapi Nah, tadi itu kita sudah bicara soal itu. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Tulus. Pak Tulus sendiri itu poligami tidak, Pak Tulus? Nah, justru itu saya kan orang yang penakut untuk poligami. Jadi saya itu nggak berani untuk poligami. Jadi secara fisik dan mental belum siap? Belum siap itu saya gitu. Mohon maaf itu. Tapi ceritanya tadi itu poligami itu secara hukum maupun secara sosiologi hukum. Begitu. Baik, oke. Mohon maaf